Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan itu indah. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Nah, tema hari ini yang akan kita bahas merindukan surga. Siapa sih yang gak mau masuk surga? Yuk kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Terima kasih Mbak Aura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya di rumah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita sudah masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana kita tahu pada 10 hari terakhir ini Allah sangat membukakan pintu-pintu di mana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuka pintu surga. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya terhadap kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah kehidupan dunia, pasti dan kita ingin masuk ke tempat yang terbaik, ke tempat yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwa yang kita imani, yang kita percayai di akhirat kelak tempat hanya ada 2. Kalau tidak surga, ya neraka. Pastinya setiap orang yang beriman, orang Islam pasti menginginkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir ini adalah momen di mana kita untuk mengetuk satu pintu atau beberapa pintu dari surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Akan tetapi ketika orang yang ingin masuk surga, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, meyakini bahwa akhirat itu adalah hidup kekal. Hidup di akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Artinya adalah kita yakin bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Maka dari itu, karena kita tahu bahwa kelak kita akan hidup selamanya di akhirat, ya harus kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan di dunia untuk bekal kita ke akhirat? Ya tentunya satu, amal ibadah. Harus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, kita sering berkomunikasi dengan Allah, kita menjalankan segala apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya, pasti balasannya adalah surga. Mendapatkan rahmat Allah, kemudian masuk surga. Maka dari itu kita sebagai orang Islam yang juga terkadang kita melakukan kesalahan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, kata Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman itu. Wasari'u, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan Tuhan penciptamu dan kepada surga. Artinya ketika kita bersalah maka harus sesegera mungkin, jangan menunggu besok. Nah, terus kita lakukan karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah terlalu terlena terhadap suatu hal yang dilarang oleh Allah, maka kita nanti akan lupa untuk bertaubat kepada Allah. Jadi sebenarnya sifat ya, merindukan surga itu kan sifat dari kita ini. Setiap orang pasti merindukan surga. Caranya masuk surga yang pertama yaitu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah ya untuk menuju keampunan Allah. Ya, sehingga kita masuk ke surganya masuk ke alam barzakh. Ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan yang bersih, suci dari dosa-dosa seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenal dan memahami sifat-sifat dari surga itu sendiri. Artinya adalah surga ini adalah tempatnya orang yang baik. Surga itu adalah suci. Surga itu bersih.
Sama dengan Allah, innallaha thayyibun la yaqbalullaha illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu suci, dan Allah tidak akan menerima kecuali orang-orang yang baik atau sesuatu yang baik. Nah, maka dari itu ketika kita ingin masuk surga ya harus suci. Dari apa? Ya dari segala kotoran. Ya. Kita hidup di dunia ini sering berbuat dosa. Ya. Maka dengan mengenal memahami sifat surga itu, maka kita akan mudah, nah, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita mengorbankan segala apa yang kita miliki. Kita faham bahwa segala apa yang dimiliki kita di dunia ini sebenarnya adalah milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya aku ini, kita ini, semua yang ada di sini ini, bahkan ada yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Maka semua itu akan kembali kepada Allah. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa harta, yang berupa mungkin ilmu. Maka harus kita curahkan itu di jalan Allah. Ketika kita punya harta, ya kita harus sering-sering berinfak, ya sering-sering bersedekah. Ya, karena sedekah itu yang akan salah satu yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah. Bahkan dalam keterangan lain itu, innas shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu gunanya untuk menolak bala, seperti menolak musibah. Kemudian sedekah atau infak jariyah itu adalah satu amalan atau yang tidak akan terputus. Nah, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa salas. Apabila seorang anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka kelak akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah kita, infak kita. Maka selama sedekah kita itu masih berguna, misal kita sedekah kepada masjid, infak kepada masjid, infak kepada lembaga Islam misal. Maka selama masjid itu dipergunakan, atau kepada fakir miskin, ya, kita membantu mereka, memberi modal misal. Selama modal dia itu bermanfaat bagi dia, kemudian dengan bantuan modal kita itu dia bisa bangkit dari keterpurukan, maka selama itu juga pahala terus mengalir kepada kita. Seperti itu. Kemudian sedekah itu tidak hanya dalam segi materi, ya. Pastinya mungkin kalau kita punya ilmu, ya kita berikan ilmu kita. Nah, kita bisa apa? Mungkin tidak bisa membantu secara materi dengan otak tadi itu. Dengan otak kita, dengan pikiran kita, atau dengan tenaga. Nah, misal ada masjid dibangun, ya bantu. Kalau nggak bisa bantu dengan uang, bantu dengan tenaga, seperti itu. Nah itu juga sedekah. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dalam Quran surat Al-Hadid itu Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kata Allah, sungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Di dalam akhir ayat itu disebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi terkadang kita terlena terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Bahkan ada yang mengatakan juga gini. Kalau kita ada syair Jawa itu kalau tidak salah ya. Tiket surga ya, tiket neraka, tiket surga itu murah. Tapi banyak orang yang tidak senang gitu. Dan tiket neraka itu mahal. Nah, kalau Jawanya gitu. Jawanya gini, tiket swarga regane murah gitu ya. Ada syair seperti itu lah. Tiket kita ke surga itu sebenarnya itu sangat mudah sekali. Bahkan tidak dengan biaya. Contoh, sholat, tidak usah banyak biaya. Puasa, tidak banyak biaya. Kemudian membantu orang lain. Ya, mungkin yang biaya itu sedekah mungkin. Tapi sedekah itu tidak harus banyak kok. Sedekah itu yang dilihat bukan dari banyaknya, tapi ikhlasnya seperti itu. Kadang kita ini lebih
juga lebih perhitungan terhadap kehidupan akhirat itu. Satu contoh, kita beli sesuatu atau anggap beli makanan lah, beli minuman, atau kita ke warung, ke kafe, ke tempat makan, rumah makan, mengeluarkan uang 50.000 itu serasa kecil, biasa gitu kan. Mungkin hanya dapat berapa, hanya dapat ayam goreng mungkin 2 gitu ya. Tapi ketika 50.000 itu kita bawa masjid, itu rasanya besar sekali. Lah itu yang kurang adilnya dengan kita. Kita merasa berat untuk mengeluarkan yang untuk akhirat kita. Yang sebenarnya itu adalah menjadi sangu kita nanti kelak di akhirat. Jadi ketika kita menjadi orang, istilahnya orang yang merindukan terhadap surga, ingin masuk surga, yaitu tadi, yang pertama harus meyakini bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang mana kita harus mempersiapkan benar-benar gitu loh. Nah, dalam maqalah i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Maksudnya adalah, satu contoh, kita ini sudah tahu besok ini akan mati. Berarti apa? Berarti beramalnya semangat. Kalau saya enggak ibadah, enggak beramal, apa yang buat sanggup besok? Berarti itu. Kemudian untuk dunia, bekerja untuk dunia, seakan-akan kita hidup selamanya. Artinya kehidupan, kita mempersiapkan kehidupan dunia karena yakin masih lama, ya harus tetap semangat. Ya, artinya dua-dua amal ini, kedua-duanya ini jangan sampai ada yang timpang, ya, atau pilih kasih salah satunya. Misal kita hanya mencari dunia saja, akhiratnya dilupakan, jangan. Atau kita hanya mencari akhirat saja, dunianya sampai gak direken. Lah kita hidup di dunia ini butuh juga materi, butuh juga bekal. Maka dari itu dua-duanya harus semangat, ya. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang kelak menjadi penghuni surga, maka satu tadi itu adalah meyakini bahwa kehidupan di akhirat adalah kekal. Kemudian yang kedua, memahami sifat dari surga ini. Orang yang masuk surga adalah orang yang baik. Surga ini tempat yang suci, maka tidak mungkin dimasuki orang yang tidak suci. Kemudian jangan terlalu terlena terhadap kenikmatan di dunia. Mungkin cukup itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Sedikit semoga bermanfaat, mungkin ada yang kurang, monggo dikritik, monggo dibenarkan, dan ketika ada yang baik yang bisa kita ambil, maka kita tanamkan dalam hati kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebih yang mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa ditunggu episode selanjutnya. Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.